Nih saya tarik lagi. Mas Tirta, untuk kasus aktif tanggal 25 Juni, Jatim menyumbang 22% kasus aktif nasional. Sementara Surabaya tanggal 25 menyumbang 45% kasus aktif Jatim. Terbaru sekarang Surabaya turun 35%. Sekarang kasus aktif di Surabaya cuma 4%. Sekarang kita bongkar anggarannya. Ini adalah anggaran COVID per daerah. Per daerah. Kita lihat. Kita lihat per daerah. Ini foto anak saya. Mana tadi? Salah. Sebentar ya. Nih. Kita lihat anggaran per daerah. Nih, anggaran Kementerian Dalam Negeri, berita saya sambung dari, nih, anggaran, nih, Kementerian Dalam Negeri dari M-Business mencatat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang paling besar mengalokasikan anggarannya untuk penanganan wabah virus COVID jenis baru senilai 10 triliun. 10 triliun DKI bro. Urutan kedua adalah Pemda Jawa Barat 8 triliun. Oh my god. Lalu Jawa Timur 2 triliun. Jawa Tengah 2 triliun. Jogja cuma ratusan miliar. Sumbar kemana Sumbar? Gak ada bro. Terus kita lihat anggaran penanganan COVID Surabaya tuh 800 miliar tok pak. Dan Bu Risma sanggup membuat swab gratis untuk warganya. Sekarang kalian cek, anggaran terbesar COVID ada di Jakarta, 10 triliun. 10 triliun, nomor 2 Jabar, nomor 3 Jatim. Terus dari 2 triliun, Surabaya mendapatkan 800 miliar. Dan Bu Risma sanggup mengalokasikan untuk swab gratis. Gimana Sumatera Barat? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Mana Sumatera Barat? Duh. Ya, saya lupa. Saya lupa capture. Terus kita lihat. Gimana kalau DIY? DIY 240 miliar. Tapi COVID-nya sekarang kita lihat. Lihat ya. Jakarta 10 triliun. Oh my god, 10 triliun. Duit KB bro. Nolnya rolas. Swab gratis dong Pak Anies. 10 triliun. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat 8 triliun. Dan COVID yang naik tertinggi hari ini DKI Jakarta 764. Jawa Barat 600. Dua daerah dengan anggaran COVID terbesar. COVID-nya paling besar. Wes, tak bongkar, wes. Semoga besok saya masih hidup. Saya tidak menuduh, saya cuma tanya. DKI ini ngapain 10 triliun? Buat apa aja? Tolong transparansinya. 10 triliun anggaran untuk DKI itu buat apa aja? Sementara Bu Risma 800 miliar ada di Google. Ada di Google. Anggaran penanganan COVID-19 Kota Surabaya 819 miliar itu untuk swab gratis. Bisa bos. Bisa. Wes, emosi lah we bro. 800 miliar iso swab gratis. DIY cuma 246 miliar. COVID-nya hari ini tambah 40. 200 miliar tok. DIY Sri Sultan Hamengkubuwono. Jawab, 10 triliun itu buat apa? Masih denda. Oh my god. Mau nangis saya kalau lihat itu bro. Ini duit rakyat. Saya mau nangis bro kalau baca ini. Aku tuh mau nangisnya adalah Bu Risma itu aku ketemu bro di bulan Juni. Usia 70-an tahun, dia tuh ngantor di halaman balai kota bro. Dihujat satu Indonesia loh. Kenapa saya sampai mau nangis adalah saya tuh datang ke Surabaya, kondisi Surabaya tuh dihujat orang banyak.
Dan Bu Risma tuh ngantor di depan balai kota panas-panasan bro. Umur 72 tahun pak. Dan digoreng satu negara. Diperolok. Sekarang swab gratis untuk rakyatnya. Kasus aktif 4% doang. Data diganti sama Pemprov. Di hadapan. Bener-bener bro. 1 tahun jabatan terakhir dia mau ngapain lagi? Apa kamu gak terenyuh lihat ibu-ibu sudah tua bisa berjuang demi rakyatnya bos? 800 miliar bisa buat swab gratis. Di Yogyakarta anggaran Sri Sultan aja cuma 246 miliar. Tapi COVID-nya sehari 40 doang. Gak pakai drama PSBB bro. Jakarta 10 triliun pak. Ini buktinya. Nih, baca sendiri. Saya nggak hoax. Ini dari berita Bisniscom. 10,64 triliun. Nomor 2 Jawa Barat. Nomor 3 kita lihat Jawa Timur 2,4 triliun. Jawa Tengah 2,1 triliun. Aceh 1,17 triliun. Pemda yang paling banyak Kota Makassar 700 miliar. Jember 400 miliar. Bogor 300 miliar. Bengkalis 365 miliar, Tangerang 340 miliar. Pak Jokowi sudah ngasih duit ke daerah masing-masing. Lewat dalam negeri. Sedih gak bro? Itu uang rakyat. Makanya saya bilang swab gratis untuk rakyat. Supaya kita tahu siapa yang ringkih. Supaya yang ringkih bisa dirawat dengan baik, dikasih makan. Apa kamu gak sakit hati bro? Lihat orang tua, lihat Sumbar aja bisa swab gratis. Sumatera Barat bisa swab gratis. Surabaya bisa swab gratis. Jogja bisa stabil. DKI 10 triliun. COVID masih tertinggi se-Indonesia. Kalian bisa nilai. Ada di media. Dan masih ada denda masker. Saya mungkin setelah share kayak gini akan diserang buzzer semua. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Tapi saya membongkar data ini biar kalian membaca. Daerah mana yang efektif menangani COVID? Kepala daerah yang sanggup mengatasi COVID di daerahnya itu adalah kepala daerah yang luar biasa. Shout out buat Gubernur Sumbar, Sri Sultan, dan jelas Bu Risma. Angkat topi buat Anda semua yang rela menghabiskan uang sendiri untuk rakyat. Saya orang lapangan. Saya melihat sendiri dengan kepala sendiri apa yang dialami Bu Risma. 10T bro. Dan kalian bilang, sekarang kalian bilang, Pak Jokowi itu sudah bagi anggaran bro ke daerah-daerah masing-masing. Tanggung jawabnya kepala daerah itu bisa. Tergantung penyerapan dananya buat apa. Jawa Barat dan DKI anggaran terbesar. Tapi COVID terbesar ada di DKI dan Jawa Barat. Hari ini. Surabaya bos. Hari ini Surabaya kasus aktif 4%. Saya bacakan laporan dari Mas Tito Adam. Kalian semua di Surabaya kawal Tito Adam. Dia megang data penting untuk Pemkot. Dia akan menjadi pahlawan karena megang data-data utama Pemkot Surabaya yang diubah. Kawal Tito Adam. Kawal semua Tito Adam. Teman-teman yang di Surabaya, kalau ketemu Tito Adam, kasih bunga ke dia. Dialah yang buat data selama ini kompilasa. Kita lihat bilang. Nih, Mas Tirta. Dulu Surabaya susah mau tes Mas Tirta. Sekarang enak Mas. Tes gratis. Orang mau cangkruk aman. Tinggal tes gratis. Ponpes, pondok pesantren, tes gratis. Surabaya mengamati klaster baru. Alhamdulillah.
Saat ini Mas Tirta, saya lapor. Kasus aktif di Surabaya 4%. Perihal konflik Surabaya Jatim, kami sudah ikhlas. Ibu Risma mikirnya COVID di Surabaya harus tertangani. 3T, sesuai Mas Tirta bilang. Tes, tracing, dan treatment. Di saat pihak baru melakukan isolasi terpusat, Surabaya sudah melakukan isolasi di asrama haji bagi OTG, bagi komorbid dan gejala berat di RS. Kami melakukan testing massal. Tracing berjalan baik. Bahkan gak cuma teman puskesmas yang gerak, camat dan lurah di Surabaya turun. Tracing di keluarga pasien positif, tempat kerja, pasar, pesantren. Alhamdulillah Mas Tirta, kami berubah. Kami perlahan-lahan bisa menekan penyebaran COVID di Surabaya. Hal ini bukan mengendurkan kami Mas Tirta. Di sisa jabatan Bu Risma kami akan berjuang lebih keras. Salah satunya tes dadakan tanpa denda, sidak masker, kawal Tito Adam dan kawal Bu Risma bro. Itu adalah salah satu percontohan di negeri ini. Pejabat masih ada yang berjuang demi rakyat. Mas Tito Adam mengatakan, ini yang masker lagi dan penelitian tentang masker oleh Persakmi dan IKFKM UN itu sebenarnya dilakukan selama bulan Mei untuk Jatim. Tapi oleh Pemprov diubah menjadi penelitian bulan Juni. Padahal momen penelitian ada tingkat kepatuhan masyarakat PSBB. Bukan setelah PSBB. Gambar layar komputer adalah data Pemprov yang diubah saat paparan di depan Presiden. Ini maksudnya apa? Kenapa data diubah? Sedangkan layar tab kami adalah hasil penelitian Persakmi yang asli. Mas Tirta, selain tanggal, lokasi penelitian diganti. Penelitian dilakukan di Jatim tapi diubah menjadi Surabaya Raya. Saya siap bertanggung jawab Mas Tirta asal data ini. Berikut survei Persakmi PSBB Jatim Jilid 2. Berikut datanya. Ini dia data utama dari Persakmi. Paparan Persakmi Jawa Timur Mei 19 sampai 23 Mei. Ini adalah paparan yang dilakukan oleh Pemprov jilid 1 nih. Ini jilid 1, jilid 2. Ini yang dilakukan oleh paparan Gubernur Jatim. Beda bro. Beda bro, Masya Allah. Tega, ya Allah ya Robi, tega bro. Beda bro. Kawal Tito Adam. Ini data lengkap. Bunuh saya kalau mau dapat HP saya. Hahaha. Ini data lengkap. Terjadi perbedaan data survei Persakmi dan paparan Gubernur Jatim di depan Pak Presiden. Pemprov Jatim harus menjelaskan itu. Kenapa Surabaya datanya diubah? Ini baru satu. Belum yang lain. Part 5 ditutup dari sekarang. Kalian tahu kepala daerah mana yang bisa menyerap anggaran? Anggaran terbesar COVID ada di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Surabaya dan Sumbar bisa menerapkan swab tes gratis. Jogja, COVID bisa stabil. Kenapa daerah lain yang anggarannya besar malah tambah terus? Pertanyakan, audit, lalu transparansi data uang. Jika saya tidak menuduh siapapun. Saya sebagai warga negara Indonesia berhak untuk menanyakan transparansi data uang COVID untuk apa saja. Audit siapa yang mati itu karena apa? Kenapa di Indonesia kematian bisa tinggi? Kenapa kematian nakes di Indonesia bisa tinggi? Perjuangan rakyat, perjuangan nakes, perjuangkan hak segala bangsa. Perjuangkan hak segala rakyat untuk makan di negara kita. Itu duit rakyat, duit pajak kita. Kita berhak menanyakan. 10 triliun DKI, 8 triliun Jawa Barat. Jelaskan kemana saja anggaran itu terserap. Swab gratis, makan untuk orang lapangan, swab gratis perkantoran. Batalkan PSBB ganti dengan PSBK, pembatasan sosial berskala kantor. Data Jatim dan SBY ada di saya. Jika karena ini saya kena UU ITE, saya akan melindungi Tito Adam. Tito Adam di Surabaya, bonek, grassroots, cari Tito Adam, kawal dia. Dialah penyelamat data Pemkot Surabaya. Kawal Bu Risma,
yang menyediakan swab gratis untuk rakyatnya. Dari bulan Juni dipermalukan, dibully satu negara. Bu Risma, orang tua, wanita tua, sanggup bertahan dari bulian dan membuktikan Surabaya green zone. Surabaya 4%. Jancuk kowe kon mantap kabeh Surabaya, arek Surabaya. Bangga aku karo Surabaya. Juni kowe saiki so sanggup, September dadi percontohan. Surabaya pertahankan. Kowe nglindungi wong cilik. Mantap Bu Risma. Mantap Sumbar, mantap Jogja. Salam satu nyali, kawal Surabaya. Jangan mau datanya diubah lagi. Surabaya untuk Indonesia. Sumatera Barat, mantap. Pertahankan swab gratis untuk wisatawan. Jangan sampai Sumbar jadi red zone. Sumbar pertahankan terus percontohan Sumatera. Pilih jika kalian punya kepala daerah. Dukung kepala daerah kalian untuk swab gratis. Lindungi rakyat biar warga lapangan makan. Sekian live saya yang kelima. Frontal, tetap aktual. Jika dari live ini saya hilang, saya apapun, itu resiko menjadi bagian pertanggungjawaban. Denda DKI itu mencapai 6,5 miliar selama 4 hari. Tanyakan duitnya kemana. Tanyakan anggaran COVID DKI 10 triliun itu kemana? Saya menggunakan hak jawab saya. Jika saya diserang oleh banyak orang, saya terlepas dari politik, saya tidak peduli politik sama sekali. Saya warga negara Indonesia yang sah menggunakan hak freedom of speech, hak bertanya saya. Saya sebagai warga negara yang tinggal di Jakarta bertanya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, anggaran 10 triliun itu digunakan untuk apa saja? Kenapa tidak bisa mengadakan swab gratis seperti Surabaya dan Sumatera Barat? Dan Jawa Barat, tanyakan juga, Pak Ridwan Kamil, tolong 8 triliun itu buat apa saja? Manfaatkan yang baik. Kami rakyat titip. Pak Jokowi sudah membagikan uang ke setiap kepala daerah melalui Menteri Dalam Negeri. Tolong anggarannya terserap dengan baik. Kawal Tito Adam, kawal Surabaya. Saya nggak butuh dikawal. Tirta hilang akan muncul tirta yang lain. Tirta mati akan muncul tirta yang lain. Tirta mati akan muncul tirta yang lain. Tirta tenggelam, tirta dibungkam akan muncul tirta yang lain. Salam data 45. Lebih seram di data part 6. Ini bukti saya di handphone saya semua. Foto anak saya menjadi bukti. Ya. Sekian dan terima kasih.